Selamat pagi. Pagi. Saya ini bersama pimpinan pusat Lintinggung yaitu Surabaya. Saya perkenalkan adalah Mas Sane adalah ketua pembina Lintinggung Pusat Surabaya. Dan ini adalah Bapak Teguh Riki adalah keturunan dari Ali Wijaya atau Lausa guru besar kita. Kami akan memberikan wawancara kepada beliau. Pertama adalah Bapak Riki Dudo. Pak Riki Dudo, bagaimana ceritanya riwayat hidup tentang Lintinggung dari ayahanda kepada kami semua sudah tahu bagaimana ceritanya. Baik, saya ceritakan secara singkat prinsipnya bahwa orang tua saya, Lausu, itu bukan seorang pebisnis yang sukses. Karena beliau bukan hanya karena mantan atlet, karena banyak mantan atlet juga sukses sebagai bisnis, tapi memang obsesi papa saya itu adalah dia merasa bahwa harus ada, ya, hanya seperti ada alam itu mewariskan bagaimana cara makhluk hidup itu bisa sehat tanpa harus selalu obat yang notabene ya sangat menyiksa karena biayanya besar. Papa saya sendiri dan banyak mantan atlet karena dulu berlatih terlalu keras jadi cedera. Jadi cedera sehingga menderita justru. Dan tidak ada tunjangan apa-apa ya sehingga untuk bisa jadi dia ingin menciptakan untuk yang universal. Dia gali dari buku-buku kuno, dia gali benar-benar supaya bisa menciptakan dan seperti ada panggilan. Jadi artinya fokus energinya hanya untuk ke sana saja. Ya, bahkan maaf, jadi memang secara ekonomi kami menderita. Terutama saya anak paling besar harus ngambil tanggung jawab sebagai orang tua. Saya harus kerja sehingga ekonomi di rumah ada, meskipun saya masih mahasiswa waktu itu. Ya, jadi memang yang saya lihat itu adalah bahwa orang tua saya dan kami keluarga harus berkorban untuk ketika suatu saat, jadi saya juga tidak bisa cerita secara detail karena untuk menemukan kata Lintinggung itu berproses panjang dan filosofis ya, dan di luar teknik fisik sebenarnya ya, semua itu adalah sifatnya filosofis yang mendalam ya, itu bagian keahlian papa saya juga. Itu sampai suatu hari bisa memformulasikan dengan suatu bukti. Tiba-tiba saya foto-fotonya masih ada, saya ada catat di Facebook itu, tiba-tiba badannya seperti orang muda, berotot dan sebagainya, dan di umur 70, saya 65. Jadi saya terpanggil sekali, di umur 70 dia bisa lompat 2 kaki ke atas meja. Dia tunjukkan inilah hasilnya. Saya tidak bicara tentang filosofi, tentang hal-hal yang bisnis, tapi lihat papa sekarang. Papa bisa, ini yang berpegang seperti papa sebenarnya ini seperti ini. Dan dia bisa yang dibilang tancio atau apa itu. Jadi bisa kaki satu naik turun. Berdiri kayak orang jongkok berdiri itu dengan kaki satu. Dia tantang siapapun bisa. Hampir tidak ada orang yang bisa. Jadi dari sana saya baru bisa mengerti ini dan memformulasikan itu. Terima kasih Pak bagus dari filosofi. Saya tanya kepada Mas Yen, bagaimana Lintinggung ke depannya ini? Karena banyak yang merecoki Lintinggung. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Budi. Ini kalau kita bicara sejarah sekarang ya, Prof. Budi tanya bagaimana teman-teman instruktur Tangsel 2 jangan pulang, kita akan foto bersama. Kita bisa melihat dari pertama kali saya diberikan amanah ya untuk Langsung keluar, kita foto bersama. kita sudah melalui banyak badai. Jadi banyak sekali kalau dari Prof. Budi ada yang merecoki itu apa, itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat kita semua sebetulnya. Bukan pada hanya zaman saya, tapi juga pada zaman Lausu juga masih ada. Banyak sekali. Ini juga ada saksi hidupnya bapak saya bagaimana pada saat itu banyak sekali tantangannya, badainya berlalu, hilang, kembali lagi, hilang. Tapi yang saya lihat ini semua hanya semacam pattern bahasa Inggris apa namanya, pola. Jadi ini pola yang berulang-ulang. Tetapi kenapa kita masih bisa eksis? Karena kembali lagi kita fokusnya di satu, kembali lagi kemurnian Lintinggung ini kita pegang. Selama kita pegang itu, kita yakin badai pasti berlalu. Nama Lintinggung apa? Oke. Ini sudah lanjut generasi nih. Generasi kedua, generasi ketiga nih sekarang gitu ya. Jadi
kita kalau sekarang lihat masa depan, Indonesia masih punya 32 provinsi, 33. Sekarang kita hanya berada di 11 provinsi kok. Kita hanya ngomong Indonesia nih, masih kurang 22 provinsi lagi. Ya, kita harus bisa muncul di setiap provinsi di Indonesia. Itu yang kita akan menuju ke sana. Tapi Lause dulu selalu bilang apa? Buka jendela dunia. Di mimpinya dia enggak, ya. Kita harus di sini. Ya, jadi itulah saya ingin mengingatkan kembali. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya Lintimur adalah untuk menyehatkan masyarakat dan itu secara panjang sampai Lause itu sakit-sakitan dan ini kita masa depannya adalah Lintimur harus menyebar tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Terima kasih.